Umam, selamat sore. Sore, Selamat sore, sore Mbak Audrey, sore Prof. Hamid. sore. Ya, Pak Hamid, jadi saya mau minta pandangannya Prof dulu. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terbaru dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, ini banyak yang mengaitkan langsung nih dengan Pilpres 2029. Padahal Pilpres 2024 saja baru selesai begitu. Nah, jadi artinya sudah mulai ancang-ancang dengan penghapusan ambang batas untuk pencalonan presiden ini untuk di 2029 sudah mulai ancang-ancang nih dari sekarang ini pandangannya Prof. Bukan ancang-ancang, mempersiapkan untuk menghindari adanya calon minimal. Karena kan kita ini sudah 3 kali menyelenggarakan pemilihan presiden, hanya selalu 2 pasangan calon kan, 2014, 2019, dan 2024. Nah, orang selalu khawatir bahwa kalau tidak ada ambang batas, maka banyak calon. Kalau banyak calon, ribet penyelenggaraan pemilu. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Tidak akan ribet. Kita pernah punya pengalaman 2004. Pertama kali kita menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung adalah 2024. Ada 5 calon kan? 5 pasangan calon. Sama sekali tidak ribet. Penyelenggaraannya sangat baik, sangat bersih, melahirkan pasangan SBY JK pada saat itu. Padahal semua orang khawatir ketika itu karena banyak calon. Yang kedua, akan terjadi rasionalisasi nanti. Mungkin 2029 katakanlah 10 calon. Tapi mungkin setelah itu berkurang dan sebagainya. Akan terjadi rasionalisasi para calon. Pertama, kalau dilihat partainya, perolehannya sekian, ya dia tidak akan mungkin berani mencalonkan diri kan, daripada buang waktu, buang uang dan sebagainya. Akan terjadi penyesuaian diri secara rasional itu. Jadi tidak perlu terlampau dikhawatirkan. Membuka keran ini akan membuka banyaknya peluang menjadi presiden. Karena Prof yang bukan dibicarakan sekarang hanya banyaknya saja, tetapi juga kira-kira siapa yang paling potensial bisa melawan petahana nih? Ada narasi, jangan-jangan Mas Anies maju lagi atau Pak Ahok misalnya, atau yang lain? Saya juga bingung, Anda tidak menyebut nama saya. Ya, bisa Prof salah Jadi satunya begini kan? ya, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah terobosan memberi pilihan kepada rakyat. Demokrasi itu adalah menu makanan, pilihannya banyak. Yang kedua, memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa yang lain untuk memaklumkan diri, mendeklarasikan diri bahwa dia juga punya hak untuk dipilih selain memilih. Yang ketiga, efek positifnya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya pemaksaan koalisi antara partai. Itu yang saya paling salut dengan putusan ini. Kalau toh partai politik tersebut berkoalisi satu dengan lainnya, itu karena keikhlasan, bukan karena paksaan dalam rangka mencapai target 20%. Ya, itu luar biasa. Menurut saya ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan para hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, pertanyaan yang sama juga saya tujukan ke Mas Umam. Siapa sebenarnya yang paling potensial bisa melawan petahana dengan putusan MK yang baru-baru ini, Mas Umam, kalau gitu nih? Ya, terima kasih Mbak Audrey. Itu pertanyaan menarik, tapi agak prematur untuk kemudian diajukan pada momentum 100 hari pemerintahan baru. Tetapi artinya bahwa nanti di penghujung pemerintahan ini akan ditentukan oleh bagaimana kemudian approval rate atau assessment dari masyarakat umum terhadap kinerja pemerintahan yang ada saat ini. Kalau misal kemudian ada penilaian yang sekiranya cukup kritis, yang kemudian mampu ditawarkan oleh tokoh-tokoh tertentu, maka kemudian itu berpotensi menjadi potential challenger atau penantang yang cukup potensial. Nama-nama itu rasanya tidak jauh dari beberapa nama yang kemarin masuk di dalam bursa di Pilpres 2024. Mulai dari Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, termasuk juga barangkali pemenang dari Pilkada DKI Jakarta, yaitu Pak Pramono Anung, yang notabene berpotensi menjadi kuda hitam misalnya, yang kemudian akan mendapatkan dukungan dari partai dan tidak ada halangan dalam konteks threshold ke depan. Nah, ini yang kemudian akan memunculkan cukup banyak spekulasi, cukup banyak dinamika
termasuk akan ditentukan oleh bagaimana dinamika di internal parlemen nantinya, Mas terutama Umam. di 2025, 2026, kalau misal kemudian DPR mulai menggodok omnibus law bidang politik yang berpotensi menguatkan atau bahkan menganulir atau setidaknya merasionalisasi sesuai dengan konteks kepentingan partai-partai sesuai Artinya, dengan Mas Umam, keputusan dari MK yang lalu. Oke, artinya dengan mulai dengan sekarang nih, siapapun, bukan hanya Pak Presiden, Menteri juga, atau siapapun lah, semua orang jadi sekarang ekstra kerja keras banget untuk kemudian bisa dilirik nanti di 2029. Meskipun ini kita baru awal tahun banget di 2025. Ya, Ada kalau kali mau tahu misal kita ya. merujuk kepada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi, maka artinya semua terutama ketua-ketua umum partai memiliki potensi yang cukup terbuka untuk maju dan menggunakan kekuatan politiknya melalui partai untuk maju dalam kontestasi ke depan. Meskipun kita juga harus mengawal kabar baik demokrasi ini, terutama di dalam konteks penggunaan politisasi penegakan hukum yang berpotensi kemudian menjadi alat untuk Oke. Baik, agak terputus-putus. koalisi belum tentu bisa terjadi secara alamiah, tetapi juga bisa di-engineer dengan berbagai skema isu, dengan politisasi kekuatan kasus tertentu, dan ini harus kita kawal bersama. Nah, di sini juga sudah bergabung bersama kami dari Partai Golkar ada Bang Doli. Selamat sore, Bang Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam Bang Doli. Jadi sebenarnya sebagai partai tertua, partai besar juga, ini sebenarnya Golkar makin diuntungkan atau makin dirugikan nih dengan putusan MK? Ya, saya kira kita tidak dalam konteks membicarakan ini dalam untung atau rugi gitu ya. Karena ya ini putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam sistem hukum di negara kita ini final and binding ya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya kita harus terima ya. Misalnya kalau saya secara pribadi kemarin tetap mengusulkan presidensial threshold ini masih perlu ya, walaupun tidak 20-25 gitu. Tapi tidak harus dinolkan dengan alasan karena memang kita ingin mencari satu orang yang terbaik di Republik ini dari 250 juta orang gitu. Tapi itu nggak relevan lagi sekarang karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ambang batasnya 0%. Nah, tinggal saya begini, saya mencatat ya setiap putusan Mahkamah Konstitusi khususnya yang terkait dengan soal sistem pemilu, sistem politik dan demokrasi kita, itu selalu ada catatannya. Catatannya itu adalah meminta kepada pembentuk atau pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional untuk memberikan dukungan terhadap putusan itu. Berkali-kali ini. Jadi, nah ini artinya relevan dengan apa yang sudah diwacanakan, didiskusikan oleh publik dalam setidaknya 3 bulan terakhir setelah pemilu, bahwa kita memang harus melakukan perubahan sistem, penyempurnaan sistem pemilu kita gitu loh. Nah, apalagi kan putusan ini jelas ya bahwa tidak boleh ada catatannya, tidak boleh ada yang merasa mendominasi ya antara politik dan gabungan politik yang lain. Kemudian kalau yang tidak mencalonkan nanti nggak boleh lagi calon di berikutnya gitu. Nah ini yang saya kira harus ditindaklanjuti. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri juga putusan ini gitu. Nah pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan mekanisme kedepannya untuk ditindaklanjuti? Karena juga ada catatan dari MK juga jangan terlalu banyak nanti paslonnya, jangan juga terlalu dikit untuk paslon di pemilu 2029. Usai jeda kami kembali tetaplah di Kompas Petang.